Tak pencet. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 7 kelas 2024 akan mempresentasikan tentang analisis isu ketahanan pangan Asia Tenggara di negara Pakistan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amalia Kalimah Syahada dengan NIM akhir 031. Saya Firsa Dwi Putri Pangestuning Ati dengan NIM terakhir 001. Saya Asifah Farikaturama dengan 3 nomor NIM terakhir 009. Saya Jessica Putri Mahyana dengan 3 NIM terakhir 016. Saya Narista Aura Juwita dengan 3 NIM akhir 026. Di sini terdapat indikator pembahasan. Yang pertama terdapat pendahuluan, lalu faktor penyebab, upaya dan intervensi, lalu tanggapan atau solusi dari kelompok, lalu ada perbedaan dan persamaan antar jurnal. Pendahuluan, selama 10 tahun terakhir, Pakistan menghadapi tantangan serius dalam menjaga ketahanan pangan. Meski negara ini termasuk produsen utama beberapa komoditas pertanian. Data terkini mengungkapkan bahwa sekitar 18-24% penduduk mengalami kekurangan gizi. Sementara hampir separuh populasi hidup dalam kondisi rawan pangan, dengan tingkat kerentanan tertinggi di Provinsi Sindh dan Balochistan. Ketidakstabilan produksi pertanian menjadi salah satu tantangan utama, dipicu oleh perubahan pola cuaca, banjir, kekeringan, serta wabah penyakit tanaman dan hewan. Lalu negara Pakistan menggunakan beberapa instrumen untuk mengukur ketahanan pangan dalam tingkat nasional maupun tingkat rumah tangga, seperti Household Food Insecurity Access Scale, yaitu alat pengukur yang menilai akses rumah tangga terhadap pangan dalam 30 hari terakhir. Lalu ada Integrated Food Security Phase Classification atau EPC, adalah sistem klasifikasi yang menilai tingkat ketahanan pangan berdasarkan 5 fase dari aman hingga darurat. Lalu ada Pakistan Food Security Information System, adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Ketahanan Pangan dan Penelitian Nasional Pakistan untuk memantau pasokan, permintaan, dan harga komoditas pangan secara real time. Lalu ada Food Insecurity Experience Scale, adalah alat pengukur yang dikembangkan oleh FAO untuk menilai pengalaman individual terkait ketidakamanan pangan. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya ketahanan pangan. Yang pertama, perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi salah satu penyebab utama yang mengganggu stabilitas produksi pangan. Wilayah Punjab dan Sindh yang selama ini menjadi lumbung pangan nasional menunjukkan tren penurunan hasil panen akibat cuaca ekstrim. Sayangnya, upaya adaptasi terhadap perubahan iklim masih terkendala oleh rendahnya akses petani terhadap teknologi pertanian yang tahan iklim dan buruknya infrastruktur irigasi. Yang kedua, kebijakan pertanian. Haq dan Nazli tahun 2019 menemukan bahwa subsidi pupuk dan benih seringkali tidak tepat sasaran, justru lebih menguntungkan pemilik lahan besar daripada petani kecil yang lebih rentan. Ketergantungan Pakistan pada impor pangan juga membuat sistem pangan domestik sangat rentan terhadap guncangan eksternal, seperti krisis harga global yang dipicu oleh konflik Ukraina-Rusia, inflasi harga pangan
yang mencapai rata-rata 12% per tahun selama dekade terakhir telah mempersempit akses masyarakat miskin terhadap pangan yang layak. Yang ketiga, krisis air. Menurut Siddiqui et al. Tahun 2022, negara ini diperkirakan akan mengalami kelangkaan air yang parah pada tahun 2025 akibat manajemen irigasi yang tidak efisien dan eksploitasi sumber daya air yang berlebihan. Sistem irigasi konvensional yang boros air telah memperparah degradasi lahan, sementara dampak perubahan iklim memperburuk ketersediaan air untuk pertanian. Yang terakhir, garis kemiskinan. Di Pakistan, salah satu indikator utama dalam mengukur akses ekonomi terhadap pangan adalah proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, menurut FAO tahun 1998. Sejak dekade 1960-an, angka kemiskinan mengalami peningkatan signifikan dan menjadi hambatan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan. Kelompok petani, terutama petani kontrak, buruh tani tanpa upah, dan petani bagi hasil, merupakan golongan dengan pendapatan terendah, yakni di bawah Rp2.000 per kapita per bulan. Selanjutnya ada upaya dan intervensi yang tengah atau telah dilakukan. Pakistan tidak memiliki kebijakan yang spesifik untuk mengatur ketahanan pangan nasional. Dan mengeluarkan beberapa program ketahanan pangan di level regional. Pemerintah meluncurkan berbagai subsidi untuk pertanian dan komoditas pangan, baik dari segi produksi maupun akses. Gandum merupakan komoditas yang paling banyak mendapatkan subsidi. Dari segi produksi, subsidi-subsidi yang diberikan berupa bantuan input pertanian seperti penyediaan pupuk murah dan pemberian keringanan biaya penggilingan. Untuk program bantuan langsung dari Pakistan terdiri dari Pakistan Baitul Mal, Zakat, Benazir Income Support Program atau BISP. Selain itu juga terdapat program-program lain yang diberikan oleh berbagai lembaga internasional seperti WFP, WHO, UNICEF, dan lain-lain. Yang pertama ada BISP atau Benazir Income Support Program. Pemerintah meluncurkan BISP, National Cash Transfer Program NCTP, di bulan Juli 2008 sebagai lembaga jaring pengaman utama di Pakistan. BISP awalnya muncul dalam menghadapi inflasi harga pangan cepat yang menyebabkan harga pangan dan bahan bakar mencapai titik tertinggi dalam 30 tahun pada tahun 2008 dan kemerosotan ekonomi global pada tahun 2009 yang selanjutnya menurunkan kesejahteraan rumah tangga yang sudah rentan. BISP, program transfer tunai tanpa syarat yang ditargetkan di Pakistan, dilaksanakan dengan berfokus pada perempuan miskin dengan tujuan langsung untuk memperlancar konsumsi dalam meredam efek negatif dari pertumbuhan ekonomi yang lambat. Pendapatan dari program BISP dimanfaatkan oleh penerima untuk berbagai kebutuhan, terutama kebutuhan pokok atau bisa seperti makanan, sandang seperti pakaian dan sepatu, serta untuk perawatan kesehatan. Selain itu, sejak BISP memperluas skemanya ke anak-anak sekolah dengan memberikan Rp1.200 per siswa, tingkat menengah, dan Rp2.000. Terjadi peningkatan minat belajar siswa dan perhatian orang tua terhadap pendidikan di sekolah pemerintah. Yang kedua ada bantuan IMF tahun 2008. Pakistan mengalami krisis pangan akibat
lonjakan drastis harga pangan global yang diperburuk oleh penurunan di berbagai sektor ekonomi, terutama sektor keuangannya. Untuk mengatasi krisis tersebut, Pakistan mengajukan bantuan keuangan kepada IMF yang kemudian memberikan bantuan dengan syarat-syarat kebijakan seperti devaluasi mata uang rupiah, pemotongan anggaran pemerintah terutama di sektor sosial, serta penerapan privatisasi dan liberalisasi. Namun, kebijakan liberalisasi justru berdampak negatif terhadap ketahanan pangan karena pengurangan intervensi pemerintah dan penghapusan subsidi menyebabkan sektor pangan dilepas ke mekanisme pasar bebas tanpa pengawasan ketat. Hal ini membuat impor pangan murah membanjiri pasar, memukul petani lokal yang kalah bersaing, sehingga pendapatan mereka menurun dan kemiskinan meningkat. Pada Desember 2009, harga keseluruhan atau IHK untuk komoditas pangan dan non-pangan naik 11% dibanding tahun sebelumnya, yang menyebabkan inflasi harga pangan. Dari laporan WFP mencatat sekitar 77 orang di Pakistan menderita kelaparan, meningkat 28% dari tahun sebelumnya. Dengan lebih dari sepertiga penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, dan pada awal 2009, 55 dari 121 distrik mengalami kelaparan dan malnutrisi. Selanjutnya ada tanggapan dan solusi dari kelompok. Tanggapan dan solusi dari kelompok yang pertama adalah diversifikasi pangan, yaitu memperbanyak dan memperluas jenis sumber konsumsi atau diproduksi oleh suatu negara atau masyarakat, agar masyarakat tidak bergantung pada salah satu atau beberapa jenis makanan saja. Yang kedua ada monitoring kebijakan. Beberapa kebijakan yang sudah tepat dapat gagal karena kurang pengawasan monitoring, yang menyebabkan kebijakan tersebut gagal atau salah sasaran. Yang ketiga adalah peran teknologi. Dalam era digital, teknologi sangat penting dalam mendukung revolusi hijau dan menjaga ketahanan pangan dan gizi dalam jangka panjang. Contohnya adalah meningkatkan produktivitas pertanian dengan teknologi pertanian modern dan bibit unggul. Kemudian ada pemanfaatan pangan. Pakistan menghadapi tantangan dalam hal pemanfaatan pangan, yaitu seberapa baik makanan yang tersedia untuk menghasilkan status gizi yang baik. Sedangkan tingkat pemanfaatan pangan di negara Pakistan masih tergolong rendah, sehingga asupan pangan yang tersedia belum mampu menghasilkan status gizi yang baik. Selanjutnya ada peningkatan efisiensi penggunaan air. Menggunakan air secara hemat dan bijak. Contohnya adalah dengan menggunakan teknologi irigasi pada sistem pertanian, menanam tanaman yang membutuhkan air sedikit. Selanjutnya ada penanganan krisis ekonomi dan inflasi. Dengan mengendalikan inflasi, terutama harga pangan, sehingga harga pangan dapat stabil dan daya beli masyarakat tidak terus-menerus turun, serta dengan memberikan subsidi atau bantuan berupa makanan pokok pada masyarakat yang tidak mampu. Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan antar jurnal. Persamaan, seluruh jurnal sepakat bahwa ketahanan pangan di Pakistan merupakan isu krusial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, dan degradasi tanah yang mengganggu produksi pangan nasional. Kemiskinan, inflasi, dan keletihan ekonomi juga memperburuk kondisi, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan di wilayah terpencil. Sektor pertanian diakui sebagai elemen vital dalam menjaga pasokan pangan dan stabilitas ekonomi, sehingga modernisasi dan meningkatkan efisiensi sektor ini dianggap penting. Sebagian besar jurnal juga menekankan perlunya intervensi pemerintah melalui bantuan sosial dan penyuluhan pertanian untuk mengatasi kelaparan dan malnutrisi. Umumnya, penelitian ini menggunakan data sekunder atau survei nasional sebagai dasar analisis kondisi pangan di Pakistan.
Serupa, dalam membahas ketahanan pangan, setiap jurnal menawarkan perspektif dan metode analisis yang berbeda. Jurnal Mahmun Fatima 2024 melihat ketahanan sebagai isu keamanan non-tradisional, dengan fokus pada inflasi, pengelolaan yang buruk, dan kestabilan geopolitik. Jurnal Sustainable Agriculture and Food Security lebih bersifat teoritis dan global, membahas prinsip pertanian berkelanjutan tanpa fokus khusus pada Pakistan. Munir et al. Tahun 2024 menggunakan pendekatan kuantitatif nasional untuk meneliti pola konsumsi kalori, distribusi pangan, dan dampak konflik regional. Mahmud et al. 2023 memakai model statistik multi-level untuk menganalisis faktor ketahanan pangan rumah tangga, seperti pendapatan, pendidikan, dan guncangan ekonomi. Jurnal mengenai program BISP membahas dampak positif bantuan sosial tunai terhadap konsumsi, kesehatan, dan pendidikan keluarga miskin yang berkontribusi pada ketahanan pangan. Sementara itu, studi Abid et al. Tahun 2015 menyoroti persepsi petani dan strategi adaptasi mereka terhadap perubahan iklim di Punjab dengan menekankan pentingnya pendidikan, akses informasi cuaca, dan penyuluhan. Oke, ini perpustakaan akan. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas kesalahan kata atau lainnya. Kami buka 2 pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.